Shalom saudaraku yang terkasih, hari ini kita kembali disapa oleh Firman Menyapa. Untuk itu mari kita siapkan hati dan pikiran kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudaraku yang terkasih, hari ini kita akan disapa oleh firman Tuhan dalam Roma pasal 15 ayat 1. Saya akan baca untuk kita. Kita yang kuat harus menanggung kelemahan orang yang lemah dan tidak melakukan apa yang kita inginkan sendiri. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu dan saudaraku yang terkasih, sebagai anak Tuhan memiliki tugas dan tanggung jawab ternyata. Jadi menjadi anak Tuhan bukan hanya harus senang, harus tetap memperoleh berkat saja, tetapi tentang pekerjaan dan tentang tugas. Untuk itu kita bisa pahami di dalam ayat 1 ini ada hal-hal yang mau dipesankan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai warga gereja, sebagai orang Kristen. Dikatakan pertama sekali, sebagai anak Tuhan harus mau menanggung kelemahan orang lain atau sesama kita manusia. Jadi ternyata tidak memikirkan diri kita sendiri. Jadi harus juga mau memikirkan keberadaan atau kelemahan seseorang. Karena itulah panggilan kita. Yang kedua dikatakan harus mau mengutamakan kepentingan orang lain di atas kepentingan kita sendiri. Inilah yang namanya pengorbanan tanpa syarat. Harus mau dan siap berkorban kapan saja diperlukan. Dan harus memikirkan kepentingan orang lain di atas kepentingan diri sendiri. Ini memang agak berat, tapi seperti itulah firman Tuhan mengatakan kepada kita harus mau menolong sesama kita manusia. Dan ketiga dikatakan sebagai anak Tuhan harus mau mengorbankan keinginan pribadinya, ya, di atas kepentingan bersama. Jadi harus mau berkorban, ya, di dalam membangun kerohanian sesama, di dalam membantu sesama kita yang memerlukan pertolongan kita harus siap mengorbankan itu semuanya. Dan kadang kala kita harus mau berani untuk mengabaikan kepentingan diri kita sendiri. Seperti misalnya kita ingin pergi untuk mengajar atau mengejar target kita, tetapi ada seseorang membutuhkan waktu kita, membutuhkan kehadiran kita. Nah, di situ kita diajak untuk bagaimana kita memikirkan kepentingan orang lain gitu. Jadi kadang-kadang kita tinggalkan kesenangan kita sesaat, tapi kita untuk membantu orang lain. Nah, untuk itu saudaraku, dalam nats ini kita diajak sebagai anak-anak Tuhan untuk siap membantu orang lain kapan saja kita dibutuhkan. Karena ketika kita menerima berkat Tuhan, ternyata itu tidak untuk diri kita sekaligus, tapi kita harus mau memberikan, men-share-nya kepada sesama kita manusia. Maka dikatakan jadilah berkat. Gabi pasu-pasu mah, jadilah berkat bagi sesama manusia. Kita melihat orang yang lemah, kita melihat orang yang tidak mampu. Nah, disitulah peran aktif kita untuk membantu, menolong mereka sedapat mungkin. Dan yang berikut dikatakan, mari kita juga menepis semua keegoisan kita. Kita mengutamakan orang lain, ya, mendoakan orang itu juga mengutamakan orang lain. Mengajak orang untuk beribadah juga itu adalah mengutamakan orang lain. Atau bukan hanya bantuan kehadiran, tapi kadang juga materi kita dibutuhkan di situ. Jadi pengorbanan itu adalah bentuk dari cinta kasih kita kepada sesama manusia. Dan itu membuktikan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Nah, untuk itu kita menekankan tentang nilai kasih atau empati kita kepada seseorang. Jadi bukan hanya simpati, tapi ternyata firman ini mengajarkan kita tentang kata empati. Jadi dengan ucapan, tindakan, dan perbuatan kita. Bukan hanya simpati, mengatakan oh aduh kasihan, tapi hanya sekedar demikian saja. Nah, sekarang dalam firman ini saudaraku terkasih, kita diajak untuk berempati kepada sesama kita manusia. Semangatlah untuk selalu menolong, karena demikianlah tugas panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan memberkati.
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami akan tugas dan tanggung jawab kami sebagai anak-anak-Mu untuk hidup dalam penuh cinta kasih, menolong sesama kami manusia yang membutuhkan pertolongan, dan memberikan waktu kami, memberikan diri kami, bahkan juga apapun yang mereka inginkan kami bisa bantu, karena Tuhan memampukan kami untuk melakukan tugas kami itu. Untuk itu Tuhan, berkati kami semuanya, penuhi kami rejeki dan sukacita, supaya kami menjadi perpanjangan Tuhan di dalam kehidupan kami sesama manusia. Terima kasih, hanya dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus, berkat dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Demikian saudaraku, firman menyapa hari ini. Ingat, tetap hidup penuh kasih, bergotong royong, karena kita adalah anak-anak Tuhan.